Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Sifa Unaza dengan NPM 202151152. Di sini saya akan mempraktikkan bahan ajar untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Dedi Nurjamil, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Hasya Sifa Unaza dan NPM 202151152. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang namanya tersebut harap acungkan tangan, kalau enggak bilang hadir. Baik, karena pengabsenan sudah selesai, sekarang di sini siapa nih yang sudah mengetahui atau yang ingin bertanya tentang materi fungsi? Baik, karena tidak ada, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang keterkaitan antara materi fungsi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian mendatangi suatu tempat seperti mall? Nah, di dalam mall kan ada tarif parkir sebagai berikut. Ada tarif parkir mobil, ada parkir motor. Nah, rata-rata di setiap mall tarif parkir mobil di jam pertama itu 4.000 dan untuk jam berikutnya itu 3.000 kan. Untuk satu orangnya. Nah, sepertinya ada yang memarkir mobil selama 3 jam, maka harus membayar biaya parkirnya yaitu 10.000. Nah, proses perhitungan ini disebut atau merupakan dari salah satu aplikasi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh yang kedua yaitu fungsi dari jarak dan kecepatan. Nah, setiap orang yang berjalan untuk berpindah tempat ke tempat yang lain memiliki kecepatan kan. Nah, saat berjalan seorang bisa mempercepat, memperlambat, ataupun berjalan dengan kecepatan tetap atau konstan. Nah, saat seseorang mulai berjalan, kemungkinan kecepatannya akan dipercepat atau diperlambat. Di lain pihak, tentu saja ada waktu di saat kecepatan mulai konstan. Kecepatan konstan itulah yang berlaku dalam suatu fungsi. Nah, demikian jarak yang ditempuh perjalanan tersebut yang merupakan suatu fungsi. Nah, adapun KKM untuk pelajaran matematika ini yaitu 8,5 ya. Nah, berikutnya adapun tujuan pembelajaran akan Ibu bacakan terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menumbuhkan sikap perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, berani bertanya, berpendapat, serta menghargai pendapat orang lain dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yang kedua, menunjukkan rasa ingin tahu dalam memahami dan menyelesaikan masalah relasi dan fungsi. Yang ketiga, menentukan notasi suatu fungsi, operasi aritmatika. Yang keempat, menentukan daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional melalui grafik. Yang kelima, memahami konsep dasar asal daerah fungsi untuk menyelesaikan masalah fungsi. Dan yang terakhir ada menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan fungsi. Itu adalah tujuan untuk pembelajaran matematika ini. Nah, adapun cakupan materi dari materi pembelajaran dari fungsi yaitu relasi dan fungsi, operasi aritmatika, fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, untuk penerapan di materi ini, Ibu menggunakan model problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik dengan metode pembelajaran yaitu ada diskusi, ada tanya jawab, ada penemuan terbimbing, penguasaan individu, dan kelompok. Nah, untuk pembelajaran sekarang, Ibu bagi dulu ya ke dalam kelompok. Nah, di setiap kelompok ada 4-5 orang. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Ibu bagi ya bahan ajarnya. Nah, untuk sekarang sudah ya, setiap kelompok memiliki bahan ajar dari KPD. Dan untuk sekarang Ibu kasih waktu kalian untuk memahami materi
yang tersedia. Jikalau ada yang mau ditanyakan, catat terlebih dahulu. Nanti kita buka forum diskusi di sesi berikutnya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Cukup ya? Semoga cukup. Diskusi sekarang dimulai. Nah, untuk diskusi sekarang udah selesai ya. Nah, sekarang Ibu meminta untuk satu orang perwakilan dari satu kelompok untuk maju ke depan. Ada yang mau gak? Nah, kalau gak ada yang mau ya udah Ibu tunjuk ya kalian ya. Sekarang Ibu mau kelompok 3 untuk maju ke depan. Silahkan kelompok 3 perwakilan ya, satu orang. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menjelaskan jawabannya. Apakah kelompok yang ada yang beda atau ada yang mau ditambahkan? Oke, tidak ada, berarti sama ya jawabannya semua kelompok. Nah, sekarang kita lanjut ke LKPD ya. Nah, untuk LKPD-nya tadi Ibu sudah serahkan ke kalian bersama dengan bahan ajar. Nah, untuk pengisian LKPD, Ibu kasih waktu 25 menit. Atau mau 20 menit, 20 menit aja ya. Cukup gak? Cukup lah. Baik, silahkan sekarang isi LKPD-nya dengan kelompok masing-masing. Nah, sekarang sudah habis waktunya ya untuk pengisian LKPD. Nah, apakah ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya? Nah, baik. Kan tadi sudah ya kelompok 3. Karena tidak ada yang mau maju ke depan, sekarang Ibu pilih ya. Sekarang Ibu mau kelompok 1 untuk maju ke depan. Coba perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini nama saya Vena. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari kelompok saya. Nah, untuk soal yang pertama yaitu ada manakah dari diagram berikut yang mendefinisikan fungsi. Nah, di sini ada diagram A B C D E F. Nah, jawaban kami adalah yang merupakan fungsi itu diagram ADF, karena diagram ADF domainnya memiliki yaitu satu tujuan. Nah, kalau B kenapa tidak merupakan fungsi? Karena ada anggota domain yang tidak memiliki kawan di domainnya. Nah, yang C karena ada anggota domain yang memiliki kawan lebih dari satu, jadi dinyatakan bukan fungsi. Dan E karena ada anggota domain yang tidak memiliki kawan di kodomain. Nah, untuk soal yang kedua, ada diketahui M sama dengan 2, 4, 9, 15 dan N sama dengan 2, 3, 5, 6. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi kelipatan dari himpunan N ke M ke N adalah, jawabannya yaitu kelipatan yaitu 2,2, 4,2, 9,3, 15,3, 15,5. Dikarenakan 2 adalah kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 2, dan 9 kelipatan dari 3, 15 kelipatan dari 3, dan 15 kelipatan dari 5. Nah, selanjutnya ada soal nomor 3 yaitu buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi atau faktor dari himpunan K atau A sama dengan 012 ke himpunan L atau B sama dengan 456. Nah, kan sekarang udah diketahui ya, A sama dengan 012 dan B sama dengan 456. Sekarang kita tinggal buat diagram panahnya. Maka diagram panah di sini tertulis 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 5, dan 1 faktor dari 6, dan 2 faktornya dari 4 dan dari 6. Adapun soal yang terakhir atau yang keempat yaitu buatlah 4 diagram panah yang berlainan untuk korespondensi satu-satu antara himpunan A sama dengan A, B, C, D dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4. Dengan jawaban lihatlah pada gambar yang tertera. Terima kasih. Sekian jawaban dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih untuk kelompok 1
yang sudah maju ke depan. Bagaimana jawabannya teman-teman? Apakah ada yang beda? Kelompok 2 bagaimana, ada yang beda jawabannya atau ada yang mau ditambahkan? Tidak. Oke, kelompok 3 tidak ada. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Baik, karena sama ya jawabannya, jadi kita kasih kesimpulan bahwa semua jawaban antara kelompok sama ya. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih soal untuk individu. Nah, nanti jawabannya dikumpulkan ya di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kepada Rizal, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rizal, izin bertanya. Nah, kan ada relasi dan fungsi ya. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu syarat sebuah relasi menjadi fungsi itu bagaimana ya? Terima kasih. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya Rizal. Apakah ada yang mau menjawab pertanyaan dari Rizal? Oke, baik, Dewi. Silahkan dijawab pertanyaan dari Rizal. Nah, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rizal. Yang pertanyaannya, syarat sebuah relasi menjadi fungsi bagaimana ya? Nah, jawabannya yaitu semua anggota himpunan P memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q. Dan yang terakhir, semua anggota himpunan P memiliki pasangan tunggal dengan anggota himpunan Q. Nah, dari sanalah kita temukan syarat sebuah relasi bisa menjadi fungsi. Terima kasih. Nah, bagus ya jawaban dari Dewi, bisa dimengerti oleh semua. Apakah kalian mengerti? Baik. Nah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga kalian bisa memahami ya dari pembelajaran tadi. Nah, jikalau kalian mau bertanya di luar jadwal pelajaran, silahkan hubungi Ibu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila Ibu banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.